Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-27. Langsung saja. Mancing di parit dapat janda imut dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen yang sudah berada di arena, dan ia pun berkata, kompensasinya sepertinya itu terlalu sedikit. Aku dari desa kecil dan menjalani kehidupan yang sulit, jadi hanya itu yang bisa aku tawarkan. Di sana mereka semua pun terbengong, dan seseorang pun berkata, apa dia sekuat itu? Di Akademi Seni Bela Diri yang besar ini, bagaimana bisa tidak ada yang mau naik ke atas panggung? Lalu Yang Chen pun berkata lagi, lupakan. Xiaoshu sudah menjadi contoh yang baik untuk kita. Sebagai kakaknya, aku tidak bisa diam begitu saja. Semuanya, apa ada senior di level 1 True Material Realm yang ingin mengajariku satu atau dua hal? Tidak peduli apakah kalian menang atau kalah, aku akan memberikan 100 spiritual stone sebagai biaya naik ke atas panggung. Tapi tiba-tiba seseorang keluarga dari Duan Mumesen, yaitu Duan Mudaan, pun naik ke belakang Yang Chen sambil berkata, "Hei Yang Chen, ku dengar kau adalah murid dari si Sampah Sian Buguang kan? Biar kulihat seberapa kuat dirimu." Lalu Yang Chen pun tersenyum berkata, "Maaf, meskipun masterku kehilangan kultivasinya, dia selalu menyuruhku untuk berbuat baik pada manusia dan membunuh anjing yang jahat. Tepat ketika kau naik ke atas panggung, apa aku menghina keluargamu? Bahkan binatang saja akan membela keluarganya. Apa kau bilang kalau kau lebih buruk daripada hewan?" Di sana orang itu pun emosi berkata, Apa yang kau katakan? Mulutmu sangat pedas." Di sana kita diperlihatkan Master 13 yang tertawa berkata, dia sangat pandai berbicara, sungguh pria yang menarik. Lalu di sisi State Master ia pun berkata, "Yang mulia, ini juga pertama kalinya bagiku melihat dia seagresif itu." Lalu di sisi Master 13 ia pun berkata, dia marah karena seseorang menghina masternya. Sungguh sikap seorang bangsawan. Sambil kita diperlihatkan anggota keluarga dari Duan Mumesen, dan di sisi Duan Mudaan ia pun menyerang sambil berkata, "Bersiaplah untuk mati Yang Chen." Sambil ia mengeluarkan aura kegelapan dari tangannya dan akan menyerang ke arah Yang Chen. Di sana Yang Chen pun hanya melirik. Lalu di sisi Duan Mudaan ia pun berkata, "Kau mencari mati Yang Chen." Tapi di sisi Yang Chen, tangannya pun bergerak dengan perlahan dan menghantam tangan dari Duan Mudaan itu hingga tangannya itu pun retak. Sampai-sampai ia pun terlempar dari arena itu hingga terjatuh ke bawah, dan beberapa orang di sana pun terkejut berkata, "Aku tidak mendeteksi lonjakan truki apapun pada tubuh Yang Chen. Apa dia baru saja mematahkan tangan Duan Mudaan hanya dengan tangan kosong? Bagaimana mungkin? Sejak kapan kekuatan fisiknya mencapai level semengerikan ini?" Sambil Master 13 pun memandangi itu, dan di sana ia pun berkata, teknik fisik yang dilatih sepertinya agak tidak biasa. Lalu di sisi Master Si ia pun berkata, "Bocah sialan, sudah kubilang jangan terlalu pamer. Apa kau mau mengundang masalah lagi?" Tapi tiba-tiba dari Master 13 ia pun melihat Yang Chen dari belakang berkata, "Hei, tunggu sebentar Yang Chen, apa kau mau mengikutiku?" Di sana Yang Chen pun berhadapan langsung dengan Master 13, dan di sisi mereka semua pun terbengong bergumam, "Wow, dia beruntung sekali, sungguh tawaran yang luar biasa." Lalu di sisi Master Si ia pun bimbang sambil berkata, "Sialan, bocah itu, iya kan? Tapi di sisi Yang Chen ia pun menoleh ke arah Master 13 dan ia pun memberi salam sambil berkata, "Aku sangat berterima kasih atas tawaran baik Master 13, tapi basis kultivasiku masih terlalu lemah. Aku ingin tinggal dulu di Tianan Material Academy dan melakukan pelatihan tertutup. Selain itu, masterku adalah orang yang cacat. Aku harus melayani dia di sisinya. Ketika aku membuat namaku terkenal di seluruh Dongtu, aku akan pergi ke ibu kota dan menepati janji yang aku buat denganmu, Master." Sambil terlihat Master 13 di sana yang tersenyum, dan ia pun berkata, "Baiklah kalau itu maumu, ayo pulang." Sambil ia akan pergi dari sana, dan di sisi Yang Chen ia pun tersenyum sambil memberi hormat. Lalu kita diperlihatkan Master Si di sana yang berkata, "Dasar bocah sialan, dia benar-benar serius dengan janji 3 tahun yang dia buat. Apa dia yakin bisa mengalahkan Master 13 dalam waktu yang sesingkat itu?" Sambil kita diperlihatkan burung tunggangan dari Master itu yang terbang dari sana.
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Master Xi, Yang Chen, Ling Er, dan Xiao Su di sana yang sedang berjalan. Dan dari belakang Yang Chen pun berkata, "Pak Tua, hari ini adalah hari yang indah. Bagaimana kalau kau menikahkan Xiao Su dan Ling Er di Humble Sword Garden?" Sambil terlihat Xiao Su bersama Ling Er di sana yang terkejut. Lalu Master Xi pun menjawab, "Hari ini memang hari yang indah, tapi aku membesarkan Ling Er dengan penuh kerja keras. Aku tidak bisa asal memberikan dia pada orang lain begitu saja. Kau kakaknya Xiao Su, bukankah kau harus memberiku hadiah pertunangan?" Lalu Yang Chen di sana pun berkata, "Aku masih harus memberikan hadiah pertunangan." Lalu Master Xi pun menjawab, "Memangnya barang bagus apa yang bisa dimiliki oleh bocah bau sepertimu? Tenang saja, aku tidak akan terlalu merepotkanmu. Bukankah kau punya seni rahasia luar biasa yang dapat menyerap Iborn Purple Key? Tepat setelah kau berhasil membantu Ling Er mengubah dentiannya menjadi Purple Please, baru kau bisa melamar putriku." Sambil terlihat Xiao Su bersama Ling Er di sana yang terkejut, dan mereka pun berkata, "Apa? Sesulit itu kah?" Dan di sisi Yang Chen, ia pun melihat ke arah Master Xi sambil bergumam, "Kalau begitu, kapan pernikahannya akan terjadi?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Humble Sword Garden, yaitu taman pedang sederhana, dan di sana terlihat Master Xian bersama bibi cantik yang sedang menyapa Master Xi bersama mereka. Lalu Master Xian Buguang pun berkata, "Master 13 datang ke akademi." Di sana Yang Chen pun berkata, "Ya, ya Master. Master, orang itu bahkan bilang kalau dia ingin aku ikut dengannya. Aku yakin dia tidak pernah ngaca. Apa menurutnya dia pantas mendapatkan perhatian dariku?" Lalu di sisi Master Xian Buguang, ia pun berkata, "Di masa depan dia akan sadar betapa konyolnya apa yang dia ucapkan hari ini. Dengan bakat rendah yang dia punya, dia hanya bisa cok jagoan di tanah Dongtu, bukan seluruh dunia." Lalu Yang Chen pun berkata, "Master, dia tidak akan punya waktu sebanyak itu. Paling banyak dia hanya akan punya waktu 3 tahun. Lalu di sisi Master Xian, ia pun berkata, "Apa? 3 tahun?" Lalu Master Xi pun berkata, "Bocah ini bilang kalau dia akan membuat Master 13 berlutut di bawah kakinya dan bahkan menyanyikannya lagu untuk dalam waktu 3 tahun. Kemudian aku juga berjanji kalau aku akan membantu dia melamar Ling Xi." Sambil terlihat Master Xian Buguang di sana yang terkejut berkata, "Apa?" Dan ia pun bergumam, "Jadi pernikahan putriku tidak ada hubungannya denganku?" Sambil kita diperlihatkan Yang Chen di sana yang bangga mendengar kata-kata dari Master Xi itu. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena Master Xian pun berkata, "Bukankah itu terlalu mudah? Aku harus memberimu syarat tambahan." Sambil terlihat tatapan psikopat dari Master Xian itu, Yang Chen pun bergumam, "Kenapa aku harus merasakan sesuatu yang buruk?" Lalu Master Xian pun berkata, "Bocah, dalam 3 tahun kau harus mencapai semua jejak Purple Please sendirian. Jangan salahkan aku jika kasar padamu. Jika kau menemukan dan menyerap Iborn Purple Please, aku akan menganggapmu memenuhi syarat." Di sana mereka semua pun terkejut. Lalu di sisi Master Xian, ia pun bergumam, "Apa standarku terlalu tinggi?" Dan ia pun berkata, "Untuk orang sepertimu, aku memiliki ekspektasi yang cukup tinggi." Di sana Ling Er pun tersenyum, dan di sisi Master Xian, ia pun bertanya-tanya karena mereka pun hanya terdiam. Lalu Master Xi pun berkata, "Buguang, sepertinya ketenangan Humble Sword Garden membatasi imajinasimu. By the way, syarat dari Yang Chen sudah terpenuhi semua, tapi Master Xian Buguang tidak tahu ya, Mo. Lalu di sisi Master Xian, ia pun bergumam, "Apa maksudnya? Mungkinkah standarku terlalu rendah? Mencari dan menyerap Iborn Purple Key itu hampir tidak mungkin untuk dicapai oleh Yang Chen sekarang." Di sana Master Xi pun berkata, "Xiao Su, beritahu kami tentang pengalamanmu selama di Tianan Secret Realm." Tunggu, lupakan. Ling Er, kau saja yang bercerita." Di sana Ling Er pun berkata, Oke, jadi selama kami di Tianan Secret Realm." Dan di sana ia pun bercerita sambil membayangkan kejadian-kejadian yang pernah dialami di Tianan Secret Realm itu bersama Yang Chen dengan teman-temannya. Lalu di sisi Master Xian, ia pun terkejut dan shock di sana. Lalu di sisi Master Xi, ia pun berkata, "Hei Buguang,
Guang, ekspresi wajahmu. Hei kau, sadarlah. Di sana Master Xian pun menatap sinis lagi ke arah Yang Chen. Lalu ia pun terjatuh di meja di depannya. Lalu ia pun menangis berkata, "Oh my god, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku memilih kambing hitam sepertimu untuk menjadi muridku? Apa kau tahu apa itu Iburen Purple Key dan seberapa berharganya itu? Gadis dari keluarga Yu itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, dan kau memberikan Iburen Purple Key padanya. Kau, apa kau mau aku mati karena marah?" Sambil terlihat Yang Chen di sana bergumam, "Ini cuma sehelai Iburen Purple Key, apa dia harus marah itu?" Sambil kita diperlihatkan Master Xi di sana berkata, "Bu Guang, menurut pendapatku itu pasti karena dia sudah jatuh dalam jebakan cinta." Sambil Yang Chen di sana pun terkejut lagi, dan di sisi Master Xian ia pun berkata, "Hei Yang Chen, jelaskan semuanya sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengizinkan Lingxi menikah denganmu." Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang dipegang pundaknya oleh bibik cantik itu, dan di sana ia pun berkata, "Hei bocah nakal, kau benar-benar harus menjelaskan semuanya dengan sangat jelas ya." Lalu di sisi Yang Chen ia pun tremor di sana sambil berkata, "Apa-apaan ini? Mati aku, kalian salah paham." Tapi tiba-tiba terdapat dua orang yang datang sambil berkata, "Oh, sepertinya di sini cukup ramai." Ternyata itu adalah Pak Tua Master bersama Lingxi, dan di sisi Master Xian Bu Guang ia pun terkejut berkata, "Master!" Dan ia pun langsung bersujud di hadapan Pak Tua Master, yaitu gurunya itu, dan Pak Tua Master pun berkata, "Bangun. Berapa umurmu? Kau terlalu tua untuk menangis. Semua murid dan putrimu ada di sini. Jangan membuatku malu." Di sana Master Xian pun langsung tertawa berkata, "Haha, Master, silahkan duduk." Lalu Pak Tua Master pun berkata, "Loh, singkirkan minuman teh itu. Ini hari yang indah. Mari kita nikmati ini dengan minuman sampai puas." Di sana Master Xi pun berkata, "Haha, kami masih punya banyak minuman bambu yang kau seduh." Di sana mereka pun langsung duduk di atas kursi meja bundar itu, sambil kita diperlihatkan Yang Chen, Bibi dan Xiaosu yang membawa minuman. Lalu di sisi Pak Tua Master ia pun berkata, "Benar, kenapa kau membuat Bu Guang menangis seperti bayi? Apa kalian sedang mempermainkannya?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Grandmaster, bagaimana bisa kita minum tanpa makan apapun? Biar aku bawakan beberapa makanan enak." Lalu Pak Tua Master pun berkata, "Kalau begitu pergilah." Sambil terlihat Yang Chen di sana yang langsung berlari dengan sangat cepat, dan di sisi Master Xi ia pun berkata, "Bocah itu paling jago dalam bermain licik. Kau sebaiknya berhati-hati padanya." Sambil ia berbicara dengan Lingxi, dan di sisi Lingxi ia pun terkejut bertanya-tanya. Lalu di sisi Master Guang ia pun berkata, Lingxi, apa bocah brengsek itu benar-benar memberikan sebagian Iburen Purple Key pada gadis keluarga Y itu?" Lalu Lingxi pun menjawab, "Apa? Itu urusannya sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa." Lalu Master Xian Bu Guang pun berkata, "Apa? Sungguhkah?" Sambil kita diperlihatkan Xiaosu di sana yang terdiam bersama Master Xi dengan tatapan psikopatnya lagi. Xiaosu di sana pun ketakutan berkata, Kakakku itu orang yang pekerja keras." Sambil Lingxi di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun pergi berkata, "Aku akan pergi ke dapur dulu." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen di sana membawa sebungkah daging yang didatangi Lingxi. Lalu tiba-tiba Lingxi pun memeluk Yang Chen di sana. Lalu Yang Chen pun berkata, "Kamu baik-baik saja kan?" Lingxi pun menatap ke arah Yang Chen dan mencium bibir dari Yang Chen. "Ya mau aduh." Dan Yang Chen pun merangkul tubuh dari Lingxi itu. Lalu di sisi Yang Chen ia pun hanya terdiam, dan ia pun berkata, "Lingxi, kamu." Dan di sisi Lingxi ia pun di sana tersenyum berkata, Aku mengambil ini. Biar aku bantu, seluruh material akademi sedang keluar, jadi kita akhirnya bisa reunian ketika ibuku tiba." Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian masakan dari Yang Chen bersama Lingxi itu yang terlihat sangat lezat. Lalu di sisi Pak Tua Master ia pun berkata, "Yang Chen, kau akan meninggalkan Tianan setelah malam tahun baru untuk kelompok pedang Donghuang. Kelompok pedang Donghuang dan aku adalah teman dekat.
jika kau pergi ke sana, kau pasti akan dijaga dengan baik. Lalu Yang Chen pun sambil makan daging berkata, kenapa aku harus buru-buru pergi Pak Tua? Di sana Pak Tua Master pun menjawab, Master 13 sudah sadar dengan keberadaanmu. Aku khawatir sesuatu yang tidak disangka akan terjadi. Jadi semakin cepat kau pergi akan semakin baik. Di sana Yang Chen pun menjawab, baiklah Pak Tua. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hari sebelum malam tahun baru. Terdapat bangunan yang sangat megah. Ternyata itu adalah State Master yang sedang melukis. Di sana ia pun terkejut karena lukisan itu adalah wajah dari Yang Chen yang sangat seram. Dan Master State pun berkata, Dongtu akan hancur dan Yang Chen adalah pelakunya. Tapi bagaimana? Aku harus segera melaporkan ini pada Master 13. Sambil ia beranjak dari sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mansion Gubernur Tianan yang terdapat seseorang yang berdiri. Ternyata ia pun didatangi State Master menggunakan tunggangannya. Lalu orang itu pun berkata, apa yang membawamu ke sini State Master? Sambil State Master pun melompat di hadapannya. Lalu ia pun berkata, dekrit Kaisar. Dan tiba-tiba orang itu pun bersujud mendengarkan dekrit dari Kaisar. Master State pun berkata, kau Gubernur Provinsi Tianan, atas perintah Kaisar aku menyuruhmu menahan Yang Chen sekarang dan bunuh semua orang yang terlibat dengannya. Kirimkan perintah pada prajuritmu untuk mengunci seluruh kota, mencari lokasi Yang Chen. Saat ini adalah prioritas utama. Mok by the way, Yang Chen dapat musuh lagi. Lalu di sisi Gubernur, ia pun bergumam, bukankah Master 13 belum lama ini meminta Yang Chen untuk mengikutinya? Kenapa sekarang Kaisar malah mengeluarkan dekrit untuk menahan Yang Chen? Lalu ia pun berdiri berkata, State Master, Yang Chen seharusnya ada di Humble Sword Garden di luar kota. Di sana State Master pun berkata, kau bawa anak buahmu untuk menangkap dia. Aku akan pergi ke Duanwu Mansion dulu. Sambil ia pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang terbang menuju ke arah sesuatu. Sambil kita diperlihatkan Bibi di sana yang menyadari kedatangan orang itu, dan orang itu pun melayang-layang di hadapan kediaman Bibi itu. Lalu Bibi pun melompat sambil berkata, Gubernur, apa maksudmu dengan semua ini? Lalu Gubernur pun melayang sambil berkata, aku hanya melaksanakan dekrit dari Kaisar untuk menangkap Yang Chen, jadi serahkan dia padaku. Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Master yang keluar bersama mereka semua. Lalu Yang Chen di sana pun memandangi Gubernur itu sambil bergumam, ini terlalu kebetulan. Dekrit Kaisar Dongtu datang tepat sebelum malam tahun baru di mana kami akan pergi. Mungkinkah Kaisar bisa meramalkan masa depan? Di sana Master Si pun berkata, apa-apaan ini? Kenapa Kaisar tiba-tiba mengeluarkan dekrit untuk menangkap Yang Chen? Lalu di sisi Gubernur, ia pun berkata, kebetulan aku juga ingin tahu alasannya. Sambil terlihat Pak Tua Master di sana yang terkejut bersama dengan Yang Chen dan Master Si. Lalu Yang Chen pun marah berkata, hei, apa kau bercanda Gubernur? Kau pasti asal membuat-buat dekrit ini kan? Lalu Gubernur pun menjawab, kau akan tahu sendiri apakah ini asli atau palsu. Lagian State Master akan datang ke sini secara langsung untuk mengumumkan dekrit Kaisar ini. Di sana Yang Chen pun menatap tajam sambil berkata, kalau begitu ayo kita tunggu sampai State Master datang. Lalu ia pun bergumam, akan buruk jika aku menggunakan kekerasan untuk keluar dari semua ini. Jika aku melakukannya, Master dan yang lain pasti akan kena getahnya. Apa yang harus aku lakukan? Sambil kita diperlihatkan State Master yang datang menggunakan tunggangannya itu bersama beberapa orang. Dan di sana kita juga diperlihatkan beberapa orang dari kelompok yang dipilih oleh Duanmu Gu. Lalu kita diperlihatkan juga Duanmu Menghua, yaitu ibu dari Lingxi. Di sana Yang Chen pun memberi hormat sambil berkata, selamat datang State Master. Lalu State Master pun hanya terdiam dan ia pun bergumam, aku tidak percaya kau akan menghancurkan Dongtu di masa depan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Pembaca masa depanku tidak akan pernah bohong. Lalu ia pun berkata, Yang Chen,
ikutlah denganku ke ibu kota. Aku akan menjamin keselamatanmu di sana. Yang Chen pun menjawab, baiklah master. Stat master, apa kau bisa memberiku waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada master dan keluargaku? Sambil kita diperlihatkan Stat master yang hanya mengkibaskan tangannya. Tapi tiba-tiba dari sisi sana terdapat ibu dari Lingxi yang langsung melompat ke bawah, dan seseorang pun berkata, Menghua, apa yang kau lakukan? Ternyata ia pun mendatangi Master Xian Buguang, dan di sana ia pun langsung menyentuh tangan dari Master Xian Buguang dengan penuh kehangatan akan cinta dari Master Xian Buguang ya mo. Lalu Yang Chen pun menghampiri Xiaosu sambil berkata, Xiaosu, untuk sekarang aku akan pergi dengan Stat Master, tapi jangan khawatir, aku punya cara untuk kabur darinya. Setelah aku pergi, minta kakek Gongsun untuk membantu kalian pergi dari sini. Kita akan bertemu di kota Kerangka Mati di perbatasan Kekaisaran Dongtu dan kelompok pedang Dong Huang. Lalu ia pun bersujud mendatangi Master Xian Buguang sambil berkata, Master dan Nyonya, tolong jaga diri kalian. Sambil Yang Chen pun pergi dari sana. Lalu tiba-tiba seseorang pun berkata, Yang Chen. Ternyata itu adalah Master Xiang, dan ia pun berkata, Master, kita tidak bisa membiarkan mereka membawa Yang Chen begitu saja kan? Lalu di sisi Master, ia pun terdiam sambil bergumam, apa dia benar-benar bisa melarikan diri dari para kultivator kuat itu? Dan di sisi Lingxi, ia pun berkata juga, kakek, tolong selamatkan Yang Chen, ayangku. Lalu Pak Tua Master itu pun hanya terdiam lagi memandangi Yang Chen yang pergi. Lalu di sisi Gabener, ia pun bergumam, dasar sampah, mereka bahkan tidak berani memberontak. Jika mereka menunjukkan sikap memberontak sedikit saja, aku akan punya alasan untuk membunuh mereka semua. Sambil kita diperlihatkan Master dari Shadow Killing di sana yang berkata, Kaisar kita memang sangat bijak, orang brengsek memang pantas untuk ditangkap dan disiksa sampai mati. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang pergi meninggalkan tempat itu membawa Yang Chen. Lalu di sisi Pak Tua Master, ia pun berkata, Sensi, setelah 15 menit kau pimpin mereka untuk mundur, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Di sana Master Si pun berkata, Senior, biar aku saja yang mengalihkan perhatian mereka. Tapi di sisi Pak Tua Master, ia pun berkata, Sensi, aku lebih cocok untuk hal ini. Di sana Master Si pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, baiklah, aku mengerti Master. Sambil kita diperlihatkan Lingxi di sana yang meneteskan air mata akan kepergian Yang Chen. Xiaosu pun berkata, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Apa kau sudah lupa dengan apa yang terjadi di Tianan Secret Realm? Kakakku pasti memiliki cara untuk melarikan diri dari mereka. Dia hanya membuat kesempatan untuk kita. Kita pasti akan bertemu lagi dengannya di perbatasan kota. Sambil terlihat tiba-tiba Pak Tua Master pun melompat ke atas dengan sangat cepat. Lalu Master Si pun mengeluarkan kekuatannya sambil berkata, ayo masuk, kita harus segera pergi dari sini. Dan mereka pun langsung pergi dengan cepat dari sana. Mereka berkata, mereka terbang, kita harus segera melaporkan ini. Sambil orang-orang itu akan melesat dan melaporkan kejadian itu, tapi tiba-tiba terlihat sesosok tangan yang membara dan menebas kedua orang itu dari belakang. Ternyata itu adalah Pak Tua Master, dan di sana ia pun melirik ke arah Master Si yang sedang terbang bersama mereka sambil bergumam, mungkinkah ini karena Stat Master sudah menerima ramalan? Lalu ia pun didatangi oleh keluarga Duanmu Mansion. Di sana Pak Tua Master pun berkata, Duanmuku, sungguh sebuah kebetulan. Lalu Duanmuku pun menjawab, apa kebetulan? Grandmaster, apa maksudmu? Lalu Pak Tua Master pun tersenyum sambil berkata, aku kebetulan ingin pergi ke mansionmu untuk mendiskusikan beberapa hal penting. Di sana Duanmuku pun bergumam, mendiskusikan hal penting? Hal penting apa yang ingin didiskusikan oleh Pak Tua ini? Di sana ia pun berkata, Grandmaster, apakah aku boleh membawa Lingxi pulang? Sambil terlihat Pak Tua Master itu yang hanya terdiam. Lalu Duanmuku pun berkata lagi, kalau begitu aku akan menjemputnya besok pagi. Grandmaster, silakan. Sambil ia memberi jalan kepada Pak Tua Master itu. Dan di sana kita diperlihatkan beberapa orang yang melayang ke arah sesuatu.
dan tiba-tiba langsung menghilang, dan tiba-tiba lagi terlihat cahaya gerakan yang sangat cepat hingga Gubernur di sana pun terkejut berkata, apa? Xiao Sensei membantu orang di Humble Sword Garden keluar dari gunung, berani sekali dia. Hei penjaga, aku ingin salah satu dari kalian melaporkan ini ke ibu kota dan sisanya ikut aku ke Humble Sword Garden. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Gubernur yang mendatangi Humble Sword Garden itu. Di sana ia pun berkata, sialan, Xianlingxi juga hilang. Dia adalah wanita yang dipilih oleh Master 13. Jika dia benar-benar pergi dari Tianan, bagaimana kita bisa menghadapi Master 13? Sialan, satu-satunya solusi untuk sekarang adalah menyelamatkan Gongsun Wuya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Pak Tua Master Gongsun Wuya itu yang mendatangi Duanmu Mansion. Di sana mereka pun duduk sambil menikmati teh. Duan Mugu pun berkata, Grandmaster, jadi masalah penting apa yang ingin Anda bicarakan? Di sana Pak Tua Master pun menjawab, Duan Mugu, 18 tahun yang lalu ini juga malam tahun baru. Apa kau masih ingat? Malam ini aku ingin semuanya kembali dengan semua bunganya. Sambil ia melotot di sana. Lalu di sisi Duan Mugu ia pun mengeluarkan aura membara dari tubuhnya itu hingga membentuk beberapa tanaman di sana. Lalu anak buahnya pun datang berkata, Master, apa yang terjadi? Di sisi Duan Mugu ia pun berkata, Gongsun Wuya, apa yang ingin kau katakan? Apa kau kira kita tidak punya backup dan bisa bertindak semaumu? Sambil Pak Tua Master di sana pun hanya terdiam. Lalu di sisi Gubernur ia pun datang berkata, minggir, semuanya minggir. Gongsun Wuya, jika kau tahu di mana beradaan Xianlingxi, aku akan mengampuni hidupmu. Sambil ia menggebrak meja dengan sangat keras di hadapan Pak Tua Master itu, dan Pak Tua Master pun hanya terdiam sambil ia meremas gelasnya itu sampai retak berkata, aku tidak menunjukkan kekuatanku selama bertahun-tahun, jadi sepertinya kalian lupa tentang zaman di mana Tianan masih di bawah kendaliku. Anjing tidak berguna seperti kalian berani menggonggong di hadapanku. Konyol sekali. Sambil ia melotot menyeramkan di sana, dan ia pun mengeluarkan aura membara di antara meja itu hingga mereka semua pun terpental, dan ternyata ia pun mengeluarkan sesosok pedang dari atasnya dengan aura yang sangat membara yang mengelilingi tubuhnya hingga membuat benda-benda di sana pun hancur berantakan dan bersambung.